أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu al-kibroh at-takabburoh. Ibu al-kibroh fa innal abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqula Allah ta'ala li malaikatihi uktubu abdi hadza fil jabbarina. Ijtanibu, menjauhilah kalian, al-kibroh, kepada sifat sombong. Fa'innal abdah, karena sesungguhnya seorang hamba, la yazalu, itu tidak henti-hentinya siapa abd, yatakabbaru, itu merasa sombong siapa abd, hatta yakula, sehingga berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, li malaikatihi, terhadap para malaikatnya Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah, uktubu abdi, kata Allah, uktubu, mencatatlah kalian para malaikat, uktubu, mencatatlah kalian, abdi, kepada hambaku, hadza, yang ini, fil jabbarina, di dalam orang-orang yang sombong. Ij'alu akhir salatikum bil laili witron. Hadis selanjutnya, ij'alu, menjadikanlah kalian, akhir salatikum, kepada akhirnya salat kalian, bil laili, di malam hari, witron, kepada salat witir. Ij'alu, menjadikanlah kalian, min salatikum, dari salat kalian, fi buyutikum, di dalam beberapa rumah kalian. Wala tattakhidhu, dan janganlah menjadikan siapa kalian, kepada buyut, kuburan, kepada beberapa kuburan. Rawahul Bukhari. Mana hadis ini menjadikan sholat sebagai tempat, menjadikan rumah sebagai tempat sholat itu adalah sholat-sholat yang sunnah. Kalau sholat fardu tetap dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau di musalla sekitar. Tapi kalau sholat sunnah itu anjurannya dilakukan di dalam rumah. Kembang kata Nabi itu meletak di kubur. Makanya dengan sholat ba'diyah itu kan, yang di ba'diyah Jumat itu sunnahnya dilakukan di rumah. Jadi bajang Jumat ba'diyahnya, mari bajang Jumat mulai terus sholat ba'diyah di rumah. Itu kan anjurannya seperti itu. Rahasia salah satunya juga makle kata Nabi itu bungkona tak ingat kuburan. Juga salah satu alasannya karena ibadah sunnah itu memang harus disembunyikan atau dirahasiakan dari orang lain. Kenapa melihat di sifat sombong yang di atas gila itu? Karena ibadah-ibadah sunnah itu rawan kita itu sombong, rawan punya sifat bangga. Tapi tergantung orang, sekali lagi tergantung orangnya ya. Untuk menghindar sifat sombong itu akhirnya anjuran untuk segala hal perbuatan yang berhukum sunnah itu dianjurkan untuk disembunyikan dari pandangan orang. Bahkan sholat sunnah itu disunnahkan dilakukan nang bungkong. Tapi misal pas punya sangkaan kok mendebak bungkong sang kasih berjengkel, ya sudah lakukan nang mushola atau nang masjid. Mudik sangkaan khawatir lain dunia. Karena orang itu kan hal yang kebaikan yang sunnah itu ceterawan. Misal bahasa sunnah, atau
kesunahan berbuka dengan hal yang nikmat. Iftar itu wajib, mabetan basah kan toleh, kemudian tak basah full 24 jam kan toleh, haram. Atau nyambung di nyaman ya, sebut iftar berbuka itu wajib. Berbuka, hukum wajib berbuka itu pokok minum, pokok betal lah. Sana membatalkan puasa di saat waktu berbuka itu kan wajib, terserah modelnya apa, yang penting hukum iftarnya wajib. Apa buat membatalkan dengan cara nyombi ninah pada rumah, terserah. Tapi berbuka dengan hal yang nikmat-nikmat, berbuka dengan hal yang nyaman, manis-manis, itu kan sunnah. Nah orang ini kan saya kawan itu, dia punya sifat sombong ketika berbuka dengan hal yang mewah. Bukan di rumah kemudian foto posting, alhamdulillah sudah berbuka. Masuk pasangan sholat sholat tarawih, bismillah diawali dengan mengawali Ramadan dengan bismillah. Sejauh dan si foto rukunah foto di ruku. Padahal saya lihat kita tarawih itu kan sunnah, jadi rawan orang yang menyombongkan kesunahan itu rawan. Kan tak ada orang yang sombong dengan sholat fardu, ada. OTW sholat maghrib ada. Karena fardu. Kenapa? Ya fardu itu apa sombongan? Karena semua orang pun lakoni. Zakat misalnya, zakat fitrah, tak ada orang sombong dengan zakat fitrah karena kebingungan aku ini. Karena semua orang itu kan wajib zakat fitrah. Serawan itu sedekah sesunnah. Alhamdulillah sudah menyumbang ke masjid sekian. Tapi sekali lagi sifat sombong itu tergantung orangnya. Mungkin saja dia posting karena tahdus bin nikmah, memberikan semangat kepada dia agar supaya gemar untuk melakukan kebaikan. Ijtanibu as-sab'ah al-mubiqat, ijtanibu menjauhilah kalian as-sab'ah kepada 7 hal al-mubiqati yang membuat kekal di neraka. Alhamdulillah, apa saja sab'al mubiqat ini? 7 hal yang bisa membuat orang kekal di neraka. Yang pertama asyirkah, rupanya berbuat syirik billahi terhadap Allah. Wasihra, dan perbuatan sihir. Wa qatran nafsih, dan membunuh dan menghilang atau membunuh nyawa, menghilangkan nyawa. Allati, rupanya nafsih, haramah, yang mengharamkan Allahu, siapa Allah, illa kecuali bil haqqi, dengan hak. Menghilangkan nyawa seseorang kecuali bil haq. Maksud bil haq ya, misal ada orang membunuh keluarga kita, membunuh anak kita atau bapak kita, misal kita sebagai ahli waris kan bisa menuntut nyawa dia juga dihilangkan, dihabisi, itu kan bil haq. Mematikan orang karena membunuh orang lain itu tidak apa-apa, menghilangkan nyawa. Yang tidak bil haq itu pada orang moro-moro lebat dimatiin. Waklar riba, dan memakan riba. Waklar malil yatim, dan memakan hartanya anak yatim. Wattawalla, dan berpaling yaumaz zihfi, pada saat berkecamuknya perang. Tawalli, dan berpaling yaumaz zihfi, pada saat berkecamuknya perang. Jadi misal berperang antara umat Islam dengan orang kafir, kemudian di setelah peperangan itu berkecamuk, moro-moro nyingke pecah mulian kado itu. Wakafal muhsanat, dan menuduh zina beberapa perempuan muhsan al-ghafilati, ibn ghafilat.
Kemana makna lafaz kan yang pelupa, al mukminati yang mukmin. Wal muhsinat ini menuduh, ya intinya menuduh seorang perempuan yang secara zahir dia perempuan mukmin yang taat. Saya sering ngebelah ini STT, meskipun itu sudah booming dan viral, kalau tidak ada bukti sudah tahu samro bentar. Contoh, misal ada A dan B menikah, di masyarakat dia terkenal menikah karena orang kade ngandung kade, dan kabin mengandung kade, itu kan mengucap ngandung kade, berarti kan dia menuduh pasangan itu melakukan hubungan di luar nikah, berarti sudah menganggap dia melakukan zina. Tidak bukti, tidak ada bukti yang kuat, bisa qadfu kan, mengqadfu itu syaratnya. Dan orang yang berbuat zina tanpa ada dasar itu kan itu syaratnya. Dan secara aturan hukum fikih, perempuan yang dituduh zina itu bisa nuntut balik, akan berdedeki had qadf. Itu misal kok nuduh Siti misal berbuat zina, saya tidak punya bukti, bobodo video misal, video itu bukan bukti, CCTV bodoh gena nih kawan, banyak link nih kawan misal tersebar, tak bisa. Ya babanya bisa menuduh orang berbuat zina sesuai yang betul korip itu. Yang pertama syaratnya harus ada yang menyaksikan 4 orang laki-laki yang sudah balik. Jadi ngajak Mehmet tak bisa aja, Mehmet pamit karena belum balik. Pak orang ini melihatnya sama seperti ini hukumnya. Melihat dua pasangan yang melakukan zina ini sama seperti melihatnya apa namanya bola, apa bahasa Indonesia kebaijai doang bola masuk ke lubang jarum pun penerian tidak yang udah tak bisa saja nyetar udah tak bisa saja itu nggak bisa songkok masih pada orang di jauhan jadi kerinci belum tentu zina, takut masang hilaretan kan bisa. Pada mobil bergoyang misalnya, belum tentu. Kenapa seperti itu? Dari saking Islam itu menjaga muruah seseorang, harga diri seseorang. Jadi ketatnya itu. Jadi tidak keboin mainan. Dan melihatnya tidak boleh pakai alat penglihat. Mun sing nalain mim ya, burung. Pasang kacamata tidak bisa ya. Karena kacamata itu alat penglihat. Atau angkui teropong keren. Boleh angkui kamera. Kamera itu kan alat penglihat. Berarti video atau CCTV itu secara hukum fikih ya meskipun ada bahsuh lebih detail bisa sih. Secara aturan apa ibarat yang sudah kita pelajari di Fathul Qorib itu tidak bisa. Akan membedah video viral apapun itu kita berusaha menjaga jangan sampai kita punya keyakinan bahwa orang itu sudah berbuat zina. Karena satu, karena juga alasannya jika kita menutup aib seseorang maka Allah pasti akan menutup aib kita. Tapi kalau bakun di aib, hanya bakun di aib. Tapi kan dari saking rahmatnya Allah, saking sifat rahmatnya Allah, aib pengkok di aib ini kan tak ibu kita manusia. So saking bodoh TV lah, bodoh apa nyaman, bodoh apa membina sehingga oh iya pernah ngelakuin dia mereka terus seperti manusia. Nah kita sebagai manusia, sesama manusia tidak boleh membuka aib orang lain juga, selama itu bukan karena hal yang lain yang memang diperlukan.
menjadi saksi misalnya, ya harus menjadi saksi atas pencurian. Coba neng itu boleh. Saya bersaksi bahwa contoh, saya bersaksi bahwa Khalil ini telah mencuri ayam tetangga. Itu gak boleh. Karena itu persaksian. Mun tidak menjadi persaksian, tahu saya gak boleh. Mun kun kebaik bentah. Nah pengurus itu ya seharusnya harus kasar, bentah kecuban santai. Terutama keamanan. Keamanan dia tak bisa apa menjaga menangkui dalil dia tak bisa aja rosak tuh bon gelo nang kamar apa makbul ngebul taruh kok jaman kan ngebul kertas kan ya rosak kabaran sudah nol bedakan dengan jika ngurus ketu gampang cara ketu secara sekolah ya ketu sudon ngadain kamar ngebul kan rokok kendari mun susnudon nol rosak tuh menjauh paling rokok paling banyak punya bujang gak paling meni bujang kertas juga ya rosak tuh jadi mengurus lah bisa kuliah susnudon itu. Ahabul amal adapun paling dicintainya beberapa amal atau perbuatan ilallahi kepada Allah. Adwamuha itu paling apa? Paling langgengnya. Paling seringnya amal atau terus menerusnya amal. Wa ingkollah sekalipun sedikit apa amal. Intinya paling dicintainya amal perbuatan oleh Allah yaitu perbuatan kebaikan. Ini kebaikan. Keperbuatan kebaikan yang selalu terus menerus dilakukan makia semuanya. Contoh kalau waingkonlah itu meskipun sedikit meskipun remeh. Contoh perbuatan kecil yang bisa mungkin bermanfaat kelak di akhirat itu menyiapkan tempat duduk guru misalnya. Itu hal remeh. Natah merapi meja guru sebelum belajar papan hapus itu kan hal lain mungkin karena mungkin saja ridho Allah itu tak temu belum dimana perbuatan mana yang diterima oleh Allah itu belum tentu badan yang dimak tak temu mungkin saja ketika kita masuk kelas menyiapkan bangku guru rapi meskipun itu hal remeh mungkin saja itu saya terima yang menyebabkan kita masuk surga. Muang sampah atau mengadis itu kan muang berikir atau duri di jalan itu kan hal remeh muang pakoh di jalan tapi mun aduam yang gigi kan kalau mun timoret menyiapkan bangku guru yang bisa dipigo pindah dan juga jangan ini berarti kita jangan meremehkan perbuatan kebaikan meskipun kecil begitu juga sebaliknya jangan sampai kita meremehkan perbuatan jelek meskipun kecil nektek labeng misal latengin labeng sekolahan lateng itu sotok itu remeh pasti punya ada nilai ada mereka ceria sekolahan bersama bangku edoret remeh itu ini kan pun gula major SPP kan sekolahan bersama tahun perbuatan jelek kita yang sekecil itu bersamaan dengan muka Allah sehingga hal itu menyebabkan kita masuk neraka. Abul a'mal adapun paling diseginya beberapa perbuatan ilallahi kepada Allah antamuta itu olehnya mati siapa kamu walisanuka hale adapun lisanmu
Radbun itu basah min dzikrillahi dari berzikir kepada Allah. Hadis selanjutnya menjelaskan bahwa paling dicintainya amal oleh Allah adalah kita mati dalam keadaan lisan kita basah dengan basah karena zikir kepada Allah. Jadi sebelum tendung itu ya intinya sebelum, karena rawan kan, sebelum tendung itu minimal baca doa, baca surat Al-Ikhlas, mau ulitain kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq gitu. Oleh ketundi wudu. Abu sholati adapun paling disenanginya sholat ilallahi kepada Allah Ta'ala, sholat Daud, itu sholatnya Nabi Daud. Sholatnya Nabi Daud ini di penjelasan yang lain itu dijelaskan yanamu nisfal laili summa yaqumu sulusahu summa yanamu sulusahu qabla al-fajr. Jadi di keterangan yang lain sholat Nabi Daud itu dari cara itu tidur pertengahan malam itu tidur, kemudian sepertiga malam kedua atau kedua itu bangun, kemudian bangun belajar ada iya sumayana musudah so qabla fajr, kemudian tedung boleh jadi cek sampai subuh. Wahabu siam adapun paling disenanginya puasa ilallahi kepada Allah siamu Daud, itu puasa Nabi Daud, pasah sunat ya. Begitu juga di atas itu sholat sunat yang paling disenangi Allah itu sholat Nabi Daud. Prakteknya itulah puasa sunnah yang paling disenangi oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu setia basah aku injek, setia basah aku injek. Wakana dan ada wakana dan ada siapa Nabi wakana dan ada apa sholatu Daud yanamu itu tidur siapa orang nisfal laili di separuh malam, wayakumu dan bangun siapa orang sulusahu di sepertiga malam, wayanamu dan tidur siapa orang sulusahu di seperenamnya malam, wayasumu dan puasa siapa orang yauman di satu hari, wayuftiru dan tidak berpuasa siapa orang yauman di satu hari. Rawahu Muslim. Abul kalam adapun paling disenanginya ucapan ilallahi kepada Allah ayyakula itu olehnya mengatakan al-abdu siapa seorang hamba subhanallahi wa bihamdihi, kepada ucapan subhanallahi wa bihamdihi. Rawahu Tirmidzi an Nabi Dzar. Hadis selanjutnya ahibbalin nas, ahibbah mencintailah atau menyukailah kamu linnasi untuk manusia, ma kepada sesuatu tuhibbu yang senang atau cinta siapa kamu nafsika terhadap dirimu. Rawahu Bukhari. Mana hadis ini, perlakukanlah orang lain itu dengan sebaik mungkin sebagaimana kalian itu jika diperlakukan seperti itu senang. Mun senang diperlakukan baik oleh orang lain, maka kalian juga harus berbuat baik kepada orang lain. Mun tak senang ngesage capocain ngocain orang. Mun senang ketemu senang sapa orang, maka kalian harus juga menyapa kepada orang lain. Mun senang diperlakukan secara sopan santun, maka kalian harus berbuat sopan santun ya. Dalam peribahasa lah, Anda sopan, kami segan. Terus Anda kurang ajar, kami bakar deh. Nang gerbang untuk tahu bidang kok dia betul sih. Harap turun. Gerbang kok Anda sopan, kami segan. Terus apa deh? Jadi masuk gerbang Tulau kan tua gerbang Tulau yang pertigaan ini. Saya berdua desan pondok pesantren dulu malam dua gerbang Tulau. Jadi yang gerbang ini beda harap turun. Beda gambar sepeda harap turun. Anda sopan, kami segan. Lambe. Ini bentuk akhlak ya. Engkau kan nambah tuh gue yang ngeruh lah yang saya buka sekarang itu. Nah karena lemari ya aku muntak darurat saraf
micek demar misalnya darurat itulah kan itu demar mati kan mati baru bengan ke kademari atau harus demari apalah kursi intinya lebih tinggi alasannya karena takut lebih tinggi dari asta. Wah boleh neng asta Makbaruh ki Abdullah itu kan berarti tembon loh kan lembak iklangin tembon kan deh sebelum yedor kabur itu kan tembon itu engau sebut bukan pau itu kan sebut tepukan pau ya rerian karena takut ngatasnya lebih dari lebih ngatas dari asta. So misal nggak suruh dalam biasa mengurusin suruh dalam ngalak kan nangkah nih ada waktu ke bedangan nangkah nangkah letak naik aja nyari are atau pelong itu buat dia jadi saking rawon lebih tekih dari asta maksudnya kan jauh tempat beda semedan itu lebar dia nang musalla alikmah itu nak takut juto juga kan nang temor musalla itu takut karena ada nggak dari todus lebet ongke kalang kerwe pun lebet temor itu jarang apalagi lebet deje karena sama asta sebelumnya itu mesti lebet laut jadi lambo ya kete kasar mun langker bung temor musola hikmah itu gitu apa karena jarang ini lebetin orang begitu bunda aja mun tak lebetin orang kan ambung kan keten karena ambung maksudnya kan menjadi bi opaon nih tai ini nangan ihfad menjagalah kamu wudda abika kepada kesenangan bapakmu. Ada yang maknai kesenangan, wudda itu kesenangan, ada yang memaknai mentang di wudda itu maknan wudda itu teman bapakmu. Ihfad menjagalah kamu wudda abika kepada teman bapakmu. La taktok janganlah memutus siapa kamu kepada wudda abika fayutyu maka akan memadamkan Allah siapa Allah nurokah kepada cahayamu. Rawahul Bukhari. Ini juga apa ya? Ada rahasia di balik ini. Hadis ini kan mengajarkan kita jika orang tua kita mempunyai teman baik maka teman kancan pak itu harus tetap dijaga hubungannya. Pasti kan orang tua kita pasti mempunyai teman yang akrab dengan beliau, yang dekat dengan beliau, maka hubungan itu harus tetap kita jaga. Kadang rahasianya, terkadang ada kebaikan orang tua kita yang tidak tersampaikan kepada kita, akhirnya bisa tersampaikan dari orang lain, dari teman, dari kancan pak itu. Kan bisa munban sering tidak putus hubungan dengan teman dekat bapak kan bisa ya harus bapak ya ibu bisa pokok intinya orang tua kan bisa saja kadang kancan orang tua itu cerita menepan benjong ibu dan ngaria bisa kebaikannya ngaria menepan buan bingkor jongku adalah jong logo ya jong samdi dimpan buan jong dimpan buan bingkor jong Ahabul kalam adapun paling disenanginya ucapan ilallahi kepada Allah Ta'ala arbaun itu ada 4. Yang pertama subhanallah rupanya lafaz subhanallah walhamdulillah dan lafaz alhamdulillah wala ilaha illallah akbar dan la ilaha illallah akbar la yadurru tidak akan membuat bahayakah kepadamu bi ayyihinna apa dengan manapun kalimat atau lafaz
lafaz yang 4 subhanallah walhamdulillah dan la ilaha illallah itu, bada'tah memulai siapa kamu. Ahabbu rawahu Ahmad. Ahabbu buyutikum, adapun paling disenanginya beberapa rumah kalian ilallahi kepada Allah. Baitun itu rumah, fihi yang itu di dalam bait, yatimun adapun anak yatim, mukramun yang dimuliakan. Paling dicintai rumah oleh Allah yaitu suatu rumah yang di dalamnya terdapat seorang anak yatim, yang anak yatim itu sangat dimuliakan oleh penghuni rumahnya. Habah senang Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala abdan kepada seseorang, samhan yang murah hati, idza ba'ah apabila membeli siapa abd, wasamhan dan murah hati idza ishtaro apabila idza ba'ah apabila menjual siapa abd, wasamhan dan murah hati idza ishtaro apabila membeli siapa abd, wasamhan dan murah hati idza qada ketika memberikan keputusan siapa abd, wasamhan dan murah hati idza qada ketika meminta keputusan siapa abd. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Mana hadis ini kata kata Nabi, Allah itu sangat senang kepada seseorang yang jika dia menjual dia punya sifat murah hati, tak larang. Begitu juga sebaliknya, ketika dia membeli, dia punya sifat samhan murah hati, taknya banyak naber. Dalilnya tak bisa mengarim ini dia. Mulai laki cocok, mulai laki tak seneng buat kan dia mulai berupa dek sebolo, ya oke. Pembinian sebolo tak beribu. Lamun saking penjual dan pembeli itu tahu mana hadis ini, saya yakin makmur lah. Jadi saya jual, dia punya sifat samhan, ngalak betek, tanya banyak geluk, jujur, tak pas ngaku, tak bisa dong, tak ngabi pi kolaknya dong, tak ngawa. Padahal kolaknya sekian misal. Jadi misal kolakan 10, ngalak betek 2.000 misal, jual 12.000. Begitu juga semeleh tak terlalu nabur. Napa nih kali 12.000 jong, jingkok beli 10.000. Oke pon nikah. Coba ngambil ini ane saat berapa nih? 12.000. Kok nggak 10 apa? Melekolakan 10.000 jual 12.000. Jo paling pun nabur gitu nabur. Wasamhan idza qada wasamhan idza qada. Juga Allah akan senang kepada seorang hamba yang dia ketika memberikan keputusan hukum dia bijak. Nanti misal pada masalah apa, dia tidak tembeng sebelah keputusannya, ya samhan lah, bijaksana. Begitu juga ketika dia diberi keputusan suatu hukum, nerema. Samhan itu murah hati yang nerema. Misal bertemu rokok, ngurus pasti gundul, ya samhan murah hati. Karena kok salah, maka konsekuensi yang harus saya terima ya cokor gundul dia. Coba ngejok tompoh di papan, salah. Pengurus pada di pagi ya. Mula salah aja terima. Rawahud Dailami Ibnu Abbas ini. Ahibul Arab, ahibbu senanglah kalian al-arabah kepada Arab. Disalasin karena 3 hal. Kenapa? Li'anni karena sesungguhnya saya Arabiyun itu orang Arab. Ahabbukum adapun paling dicintainya kalian ilallahi kepada Allah. Aqallukum itu paling sedikitnya kalian, tom'an apanya makannya. Wa khaffukum dan paling ringannya kalian, badanan apanya badannya. Kata Nabi, paling dicintainya kalian oleh Allah adalah kalian yang paling sedikit makannya. Wa khaffukum badanan dan paling ringan badannya. Coba Rawahud Dailami Ibnu Abbas. Tapi menakan apa bro? Saya ngalamin mencan Pak itu conya benyangakan lah. Karena bapak mikirin
mikirin apa nyawana SC kan, pun banyak belum akan benda kita masuk belajar nanti, mikirin masa depan lah. Menunggu aja, saya yakin banget jadi jawabannya. Menunggu aja, cok telat ngapain cong bukit guru. Mulai apa sih terus, mulai tak sakit. Karena bu lebih ke kesehatan. Repot. Inro Nabi rela hukum Allah ya kullukum teman. Sukuni kan menurut kita pola. Nggak siapa. Sukuni holil sukuni siapa jelas sewa. Hai, holil mun sukuni paling sebereng, untuk paling sukuni yang kau itu boleh dibereng. Oke. Ahibbul Arab. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.